Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat malam di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Reynold Stanley Tendean dalam tutorial video matematika. Kali ini saya akan melanjutkan pelajaran matematika tentang aplikasi atau penerapan turunan. Application of the derivative part 2. Kenapa part 2? Kenapa bagian 2? Karena pada video sebelumnya saya sudah membahas aplikasi turunan bagian 1. Nah, untuk bagian 2 ini, part 2 ini aplikasinya lebih real atau lebih menyentuh dalam kehidupan sehari-hari dan lebih membawa manfaat dalam pekerjaan kita. Mari kita mulai. Untuk tidak berlama-lama, kita langsung saja. Ini ada soal seperti ini. Perusahaan tempat Anda bekerja telah dikontrak untuk merancang dan membangun tangki penampung terbuka dari material baja yang tebalnya 5 mm bervolume 256 meter kubik dengan alas berbentuk persegi untuk perusahaan minyak goreng. Tangki harus dibuat dengan mengelas pelat stainless steel tipis bersama-sama di sepanjang tepinya. Sebagai insinyur produksi, tugas Anda adalah menemukan dimensi untuk alas dan tinggi yang akan menghasilkan tangki yang memiliki berat paling ringan. Berapa dimensi yang akan Anda katakan kepada perusahaan untuk digunakan? Nah, jadi soalnya adalah perusahaan di mana tempat Anda bekerja menerima kontrak. Kontrak itu adalah untuk membuat sebuah tangki yang volumenya 256 meter kubik. Dengan ketentuan alasnya itu harus berbentuk persegi dan itu harus terbuat dari baja stainless steel, dan baja yang tersedia itu tebalnya 5 mm. Pertanyaannya, dengan permintaan 206 meter kubik ini kita akan diminta membuat tangki berbentuk balok prisma itu yang alasnya persegi, volumenya harus 256 meter kubik dengan tebal pipa itu 5 mm. Nah, kita harus membuat pipa sekecil mungkin, seringan mungkin agar supaya tetap memenuhi 256 meter kubik dan bentuk alasnya persegi. Nah, kita harus membuat seringan mungkin ini tangki ini. Mari untuk menjawab ini kita jawab. Nah, kira-kira bentuk tangkinya seperti ini. Saya sudah gambar. Ini bentuk tangkinya. Alasnya berbentuk persegi, berarti panjangnya X, lebarnya X karena persegi. Kemudian tingginya Y. Misalnya tingginya Y, kita simbol Y, bersimbol Y. Nah, kalau kita ingin mencari jumlah isi keseluruhan dinding-dinding dan alas dari stainless steel ini, kita cari tahu volumenya. Volume dari lembaran-lembaran stainless steel ini, lembaran-lembaran baja, berapa? Kita akan cari volumenya. Nah, untuk mencari volume ya kita cari tahu dulu volume ini adalah ini. Volume itu sama dengan tebal dikali jumlah seluruh luas permukaan baja S. Nah, kita cari tahu tebal baja itu adalah 0,005 mm dan luas permukaan
luas permukaan dari seluruh baja ini yang tanpa tutup, kita simbol S itu sama dengan S kuadrat ditambah dengan 4XY. Kenapa 4XY? Karena XY ini adalah luas satu lembar sisi tegak. Satu lembar sisi tegak yaitu XY. Karena sisi tegaknya ada 4, berarti 4 kali X kali Y. Dan untuk X kuadrat ini adalah luas lembaran yang di bawah yang diberi arsir ini. Berarti inilah luas keseluruhan dari lembaran baja. Kalau ada tutupnya berarti kita 2 di sini, kita taruh 2 kalau ada tutupnya. Tapi karena tidak ada tutupnya ya X kuadrat saja. X kuadrat tambah 4XY. Nah, rumus ini tinggal kita masukkan di sini. X kuadrat tambah 4XY. Tetapi volume tabung yang diminta adalah 256 meter kubik. Ini 256 meter kubik. Nah, ini berarti volume tabung kita kasih namakan VT. Harap dibedakan antara ini V, ini adalah VB. Volume baja. Volume keseluruhan lembaran baja, VB. Kalau yang ini volume tabung. Volume tabung kan rumusnya sangat mudah, yaitu luas alas dikali tinggi. Luas alas itu X kuadrat. Tingginya adalah Y. Perhatikan. Tingginya adalah Y. Berarti X kuadrat Y. Nah, X kuadrat Y maksud saya. Karena volume tabung diminta adalah 256, kita lihat berapa volume tabungnya, 256 meter kubik, berarti kita jadikan ini X kuadrat sama X kuadrat kali Y itu harus 256. Dengan kata lain, Y-nya adalah 256 bahagi X kuadrat. Oke. Nah, ini kita masukkan di sini. Kita masukkan di nilai ini. Sehingga VB itu sama dengan 0,005 X kuadrat tambah 4X. X itu tadi 256, 4X, maaf 4X. Bukan yang di sini, tapi di sini. Masukkan di Y sini. Oke, X, Y 256 bahagi dengan X kuadrat. Sehingga kita sederhanakan, ini sudah karena semua sudah dalam bentuk X yang sebelah kanan, berarti volume VB ini yaitu volume lembaran-lembaran baja itu sudah dalam X. Jadi fungsi volume baja itu sudah tergantung X, dan kita sederhanakan VB X saja. Kita VBX itu sama dengan 0,005 X kuadrat tambah 4 kali 256 itu 1024 per X, karena X dibagi X kuadrat itu se-X yang di bawah. Oke. Nah, rumus inilah yang akan kita minimumkan. Rumus ini yang akan kita minimumkan. Kenapa mau diminimumkan? Karena kita akan mencari volume lembaran baja minimum. Karena yang diminta adalah berat lembaran baja paling ringan, paling sedikit. Berarti kita minimumkan ini VBX. Fungsi volume baja terhadap X. Oke. Berarti untuk mencari nilai minimum kita
cari nilai kritisnya. Untuk mencari nilai kritis, kita buat turunan dari V, B, X itu sama dengan 0. Untuk nilai kritis dari X di fungsi VB itu kita buat VB aksen X itu sama dengan 0. Turunan dari fungsi volume baja terhadap X itu sama dengan 0. Berarti yang ini kita turunkan. Turunan yang di sini. Turunan dari semua ini. Berarti 0,05 tetap 0,05. Turunan dari X kuadrat 2X. Turunan dari 1024 per X sama saja dengan turunan dari 1024 X pangkat min 1. Berarti min 1024 per X kuadrat. Nah ini sama dengan 0. Oke. Nah untuk mencari nilai X ini, langkah pertama ya kiri dan kanan dua-duanya kita bahagi dengan 0,005 akan jadi seperti ini. 2X kurang 1024 per X kuadrat sama dengan 0. Nah untuk lebih menyederhanakan dua-duanya kiri dan kanan kita bahagi. Kalau yang di atas, yang di kiri dibahagi 0,005 sisa yang ini. 0 bahagi 0,005 tetap 0. Nah begitu juga yang ini kita bahagi dengan dua-duanya. Kiri dibagi 2, yang kanan kita bagi 2. 2X kurang 1024 bagi X kuadrat bagi 2, kemudian 0 bagi 2 ya. Nah ini akan jadi X kurang 512 per X kuadrat sama dengan 0. Nah supaya pecahannya tidak ada, kita kiri dan kanan juga kita kali dengan X kuadrat. Jadi X kuadrat dikali X itu X pangkat 3 kurang 512 per X kuadrat dikali X kuadrat, sisa 512. 0 dikali X kuadrat tetap 0. Oke. Nah kiri dan kanan kita tambah 512 22, positif 512 22 supaya akan menjadi X pangkat 3 sama dengan 0 tambah 512 kan negatif 512 tambah 512 itu sama dengan 0. Nah, akan jadi seperti ini. Nah untuk mencari X, dua-duanya kita tarik akar pangkat 3. Jadi akar pangkat 3 dari X pangkat 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 512. Akar pangkat 3 dari X pangkat 3 itu adalah X. Akar pangkat 3 dari 512, coba kita bantuan kalkulator. Akar pangkat 3 dari 512. Ini kalkulator. Yang ini kita klik yang ini. Klik. Nah, sudah muncul akar pangkat 3. Akar pangkat 3 CBRT, cubic roots itu artinya. Tadi 512. Tutup kurung sama dengan 8, berarti ini hasilnya adalah 8. Nah ini jadi nilai kritisnya adalah X sama dengan 8. Nah kita akan cari titiknya untuk X sama dengan 8 kita masukkan di fungsi yang tadi, yang ini. Copy, kita masukkan di sini. Oke. Nah, berarti kita cari VB untuk X sama dengan 8, berarti VB 8 itu sama dengan 0,005 dikali 8 kuadrat tambah 1024 bagi 8. Oke, sama dengan 0,005 dikali 64 tambah 1024 bagi 8 itu 128. Kita klik di kalkulator. Itu sama dengan 0,005 ditambah 192 jadinya
Kalau kita kali 0,005 dikali 192 itu 0,96. Ini adalah VB 8. Berarti titiknya adalah titik 8,0.96. Ini titik koordinatnya dari kurva yang memiliki nilai kritis 8,0,96. Nah, saudara, kemudian kita akan uji apakah titik ini, titik kritis 80,96 ini merupakan titik minimum atau maksimum. Caranya kita tahu dari mana ini adalah maksimum atau minimum. Caranya kita gunakan bantuan uji turunan kedua dari fungsi awal VBX. Nah, sekarang kita lihat di sini turunan pertamanya kan kita sudah cari tadi. Turunan pertamanya adalah ini, turunan pertamanya. Ini adalah turunan pertama. Kita copy. Ini adalah turunan pertama. Kan tadi turunan ini kita copy lagi. Fungsi asalnya adalah ini. Turunan pertamanya adalah ini. Nah, sekarang kita akan cari turunan kedua. VB aksen 2. VB aksen 2X. Berarti ini 0,005. Turunan dari 2X itu 2. Turunan dari 1024 per X pangkat 2 itu sama dengan negatif 2048 per X pangkat 3. Jadi ini dikali lagi dengan negatif jadi positif. Positif 2048 per X pangkat 3. Nah, inilah turunan ketiga. Dari fungsi yang awal tadi, fungsi yang ini, turunan ketiganya adalah ini. Turunan keduanya adalah ini. Nah, sekarang kita kan titik kritisnya X sama dengan 8. Kita cari apakah X8 ini dia punya nilai turunan keduanya positif atau negatif. Kita cari. VB aksen 2 untuk X sama dengan 8 itu sama dengan 0,005 tambah 2 tambah 2048 bahagi 8 pangkat 3. Ya, ini kita akan cari. Itu sama dengan 0,005 dikali 2 tambah 2048 bahagi dengan 512. 8 pangkat 3 itu 8 kali 8 kali 8 512. Tadi karena kita dapat akar pangkat 3 dari 512 itu 8. Berarti 8 pangkat 3 itu 512. Kita sederhanakan 0,005 2 tambah 2048 bahagi 512 itu 4. 4 betul. 4 berarti sama dengan 0,005 dikali 6. Jadinya itu sama dengan 0,03. 0,03 ini positif. Jadi kalau dia V aksen 2 untuk 8, VB aksen 2 untuk 8 itu positif, berarti titik kritis 8 itu, X sama dengan 8 itu adalah titik minimum. Berarti titik yang ini tadi, coba kita cari. Yang titik ini 8,0,96 berarti 8,0,96 itu sama dengan titik minimum atau titik terendah. Nah, ini grafiknya kira-kira kalau kita menggunakan kalkulator grafik Android akan seperti ini.
Ini kan jadi seperti ini. Ada asimtot di sini, kurvanya ada dua, jadi dua seperti ini. Nah, kurva yang ini, yang di bawah ini tidak valid atau tidak bisa digunakan, tidak memenuhi syarat. Karena yang kita cari ini adalah fungsi volume. VB itu adalah volume lembaran baja. Nah, volume kan tidak ada negatif. Yang vertikal ini kan volume baja. Volume baja tidak ada negatif, berarti kita coret saja yang ini. Ini tidak ada, ini. Tidak boleh karena negatif nilainya untuk volume. Berarti yang hanya memenuhi syarat kurva yang di atas. Nah, betul ini 8,096 ini adalah nilai minimum 8,096. Oke, sekarang kita datang kepada pertanyaannya. Nah, pertanyaannya kan adalah dimensi, mencari dimensi. Ini berapa dimensi yang akan diberikan? Dimensi adalah X dan Y. Nah, kita baru dapat tadi X, Y belum dapat. X tadi kan nilainya 8. Berarti untuk mencari nilai Y ya kita tinggal gunakan yang ini. Berarti Y sama dengan 256 per 8 kuadrat. 8 kuadrat. Berarti Y itu sama dengan 256 per 64. Hasilnya adalah, coba 256 bahagi 4. 256 bahagi 64. Itu sama dengan 4. Berarti 4. Berarti Y sama dengan 4. Berarti lebar itu sama dengan 8. Kalau mau minta dimensi sama dengan 8 meter. Ini dimensi. Tinggi ini sama dengan 4 meter. Ini 4 meter. Karena Y 4. Berarti kita kembali tadi di sini. Berarti ini sama dengan 8 meter. Ini sama dengan 8 meter. Ini sama dengan 4 meter. Nah, kita akan uji apakah ini akan menghasilkan volume 256 kubik. Coba lihat. Ini kan volumenya 256 meter kubik yang ini. Sekarang kita akan uji betul tidak ini. Berarti volumenya kita lihat panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 8 kali 8 kali 4. 8 kali 8 64 dikali 4 itu sama dengan 6125 meter kubiknya. Betul ini volume. Jadi pertanyaannya, untuk mencapai volume maksimum, volume yang diminta 256 meter kubik, maka dimensi yang harus kita buat, Anda serahkan kepada pembuat karena Anda insinyur, adalah lebar dan panjang itu 8 kali 8, kemudian tinggi 4 meter. Kemudian ada orang bertanya, kalau begitu kan orang menghendaki volume baja minimum, volume baja paling kecil. Nah, kalau ini volume dari volume dari tangki yang 256. Kalau kita ingin mencari volume dari tabung, ya kita tinggal memasukkan nilai X ini di sini. Atau boleh juga yang ini supaya lebih ringkas. Kita tinggal yang ini kita copy. Kita tempelkan di sini. Tempel. Kita tinggal tempel di sini. Berarti ini VB maksudnya. Berarti ini kan volume dari baja. VB itu sama dengan 0,005 dikali X itu 8 kuadrat tambah 4 kali 8 dikali Y 4 dikali 4 berarti 0,005 dikali 64 tambah 16 kali 8 16 kali 8
berarti ini 128. Oke, berarti sama dengan 0,005 128 tambah 64 itu 192. Oke, kita tinggal kali sama dengan 0,005 dikali 192. 0,005 kali 192 0,96. Ini 0,96. Minta maaf, ini sebenarnya tidak perlu dicoret karena kita sudah dapat tadi di kurva yang ini VB ini 0,96. Saya lupa tadi yang ini. Nah ini. Oke. Jadi sekali lagi kita datang di pertanyaan, berapa dimensi yang seharusnya kita serahkan ke pembuat itu. Anda sebagai engineer atau insinyur, dimensi yang Anda harus bilang, katakan adalah persegi, alasnya berbentuk persegi yaitu 8x8 dan tinggi dari tangki itu adalah 4 supaya bisa menghasilkan volume tabung 256 kubik dan volume lembaran baja minimum yaitu 0,96 kubik. Ini meter kubik, ini meter kubik. Oke, sekian dari saya. Demikianlah pelajaran tentang application of the derivative part 2, aplikasi atau penerapan dari turunan bagian 2. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video tutorial matematika yang akan datang. Terima kasih.